Kalau biasanya kita anak muda itu melihat bagaimana visi misi para calon itu melihat masa depan. Mengedukasi masyarakat luas melalui sosial media itu penting kali. Kita harus memahami apakah sumber itu terpercaya atau tidak. Harus kita pahami bahwa informasi yang diberikan akurat atau sudah terverifikasi oleh para pakar di ahlinya juga. Kita juga memahami informasi yang diberikan, apakah informasi tersebut mempunyai data-data pendukung yang mendukung pendapat atau klaim yang diberikan. Halo Sobat Muda PKPA, selamat datang di podcast Ruang Pikir. Pada kali ini, kita akan membahas soal isu yang menarik nih dibicarain saat ini. Yaitu pemilih pemula dalam memilah informasi di saat pemilu. Bersama saya, Tere dari Hedi Pro, dan dua narasumber kece kita ada Fitri dari Hedi Pro. Hai Fitri. Hai juga. Dan Kak Carol dari media mistar.id. Hai Kak Halo. Carol. Narasumber kece kita nih, apa nih kesibukan dari Kak Carol dan Fitri pada saat ini? Iya, oke, Terry, kesibukan aku sehari-hari adalah bekerja di salah satu media Indonesia, yaitu Harian Mistar Indonesia, dengan pos atau penempatanku adalah di dunia politik dan pemilu tahun 2024. Wah, keren ya, Kak Carol ya. Kalau dari Fitri nih, kesibukannya apa nih saat ini? Kalau saya, karena saya sekarang kelas 12, jadi saya mau melakukan persiapan untuk kuliah saya dengan cara mencari beasiswa ataupun informasi terkait melalui literasi digital dari media-media gitu. Wah, keren banget ya teman-teman sekalian. Nah, tadi kalau nggak salah Fitri ini kan udah kelas 12. Di kelas 12 itu umurnya 18 atau 19 tahun ya. Pasti udah bisa milih nih, pemilih pertama. Dari Fitri sendiri nih, gimana nih perasaannya pada saat jadi pemilih pertama? Tentunya karena pertama kali saya merasa sangat antusias sebenarnya, tapi saya juga bingung dan campur aduk perasaannya gimana ya caranya nanti saya milih. Tapi puji Tuhan dan bersyukur sekali karena pihak penyelenggaranya mengarahkan bagaimana proses awal masuk sampai proses keluarnya pemilu. Dan juga di situ juga ada apa namanya kayak poster tentang cara memilih dan juga nama-nama orang yang akan dipilih nantinya gitu. Oke. Jadi Fitri itu udah mengikuti semua arahan-arahan dari anggota TPS-nya ya. Iya Nah, benar buat sekali, Kak. Fitri dan Kak Carol nih, gimana nih cara Fitri dan Kak Carol untuk menentukan siapa calon presiden dan pilihan legislatif yang bakalan Kak Carol dan Fitri pilih? Dari Kak Carol dulu boleh? Ya, untuk sebenarnya kenapa kita melakukan pemilihan umum tahun 2024, yang pertama karena kita di negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Jadi kita bebas untuk melakukan pemilihan yang dilakukan 5 tahun sekali. Untuk bagaimana cara saya melakukan memilih pasangan calon yang akan saya coblos pada saat 14 Februari kemarin. Yang pertama pastinya melalui visi dan misi. Jadi kalau biasanya kita anak muda itu melihat bagaimana visi misi para calon itu melihat masa depan dengan track record pekerjaannya juga. Mungkin dari saya itu sih dua itu dulu. Oke, kalau dari saya sendiri Kak, saya aktif untuk melihat dengan cara literasi digital. Eh, Ketika saya ingin menentukan siapa yang akan saya pilih, maka saya akan melihat visi misinya juga seperti yang disampaikan oleh Kak Carol juga, visi misi dan juga program-program apa yang akan dilakukan oleh calon-calon nantinya. Karena menurut saya visi misi dan juga program itu penting karena itulah yang akan menciptakan perubahan ke depannya yang lebih baik dan juga akan berdampak pada kita sebagai warga negara. Nah, untuk Kak Carol dan Fitri nih, ada nggak ya persiapan khusus yang Kak Fitri dan Bang Carol lakuin sebelum ke pemilihan umum? Boleh dari Fitri duluan? Baik, kalau misalnya persiapannya sih mungkin itu tadi sebelum milih kita harus tahu siapa yang mau kita pilih
dan kita tahu kenapa kita harus memilihnya. Kemudian belajar apa yang tidak diperbolehkan ketika melakukan pemilihan umum. Misalnya kayak memfoto hal-hal yang tidak boleh difoto, misalnya TPS atau suara yang kita kertas yang kita coblos tadi itu tidak boleh difoto ya kan. Nah, jadi hal tersebut, larangan tersebut yang saya persiapkan agar saya tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan. Begitu ya dari saya. Kalau dari Bang Carol, Ya, yang pertama persiapan untuk melakukan pencoblosan di 14 Februari 2024. Pertama, sebelum memasuki TPS, para TPS itu ada beberapa eh, daftar calon presiden, baik DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Jadi kita lebih mempersiapkan untuk melihat di mana posisi para calon yang akan kita coblos nantinya, agar pada saat dipilih kita tidak kebingungan lagi. Setelah itu melakukan pendaftaran nih. Nah, pendaftaran ke petugas KPPS, melakukan pendaftaran. Habis itu teman-teman bakalan disuruh duduk nantinya di TPS. Nah, di situ teman-teman bisa searching dulu sebenarnya pilihan saya sini udah tepat atau belum. Melihat tadi visi dan misi serta rencana strategi nanti ke depannya bagaimana calon yang akan kita pilih. Yang kedua ya penerimaan surat suara, lalu kita melakukan pencoblosan di bilik suara. Itu aja sih persiapannya. oke. Tadi itu berarti Kak Carol itu di awal itu punya persiapan gitu, udah punya pegangan mau dibawa apa yang mau dipilih di TPS nantinya. Iya, betul. Tadi kita kan udah membahas nih, Fitri sendiri tadi ada menyinggung soal literasi digital. Jadi kita sebagai anak muda, kebanyakan nih untuk memilah atau melihat informasi tentang siapa yang kita pilih itu dari internet atau sosial media. Dari Kak Carol sendiri, ada nggak konten-konten yang Kak Carol lakukan yang di sosial media tentang pemilihan umum? Pastinya ada ya, mengedukasi masyarakat luas melalui sosial media itu penting kali. Agar apa? Biar masyarakat mengetahui bagaimana sistem pemilihan. Nah, yang pertama adalah memberikan informasi terkait seperti apa pemilihan umum. Yaitu pertama, pemilihan umum itu ada dilakukan 5. Yang tadi presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Yang kedua, memberitahu informasi terkait ada 3 kategori. Daftar pemilih tetap, ada daftar pemilih tambahan, dan ada daftar pemilih khusus. Yang selanjutnya, ini yang paling penting ini, tentang terkait teman-teman juga. Nah, jadi kayak di pemilihan ini kita berpartisipasi berapa sih gitu. Nah, konten-konten kayak seperti ada berapa sih jumlah pemilih di Provinsi Sumatera Utara? Ayo, ada berapa? Nah, kalau di Provinsi Sumatera Utara itu ada sekitar 10.853.940, di mana itu udah termasuk ada 34.089 teman-teman kita penyandang disabilitas, baik itu disabilitas sensorik dan lain-lainnya. Yang kedua ada tambahan juga nih. Ada sekitar 171.888 orang dengan kategori DPTB. Nah, jadi mungkin informasi, kalau saya membuat informasi seperti itu. Karena memang tugasnya di jurnalis itu melakukan peliputan terkait pemilu, informasi setransparan mungkin. Nah, dari informasi-informasi yang Kak Carol sajikan nih, itu biasanya dikemas dalam bentuk apa nih Kak Carol di sosial media? Iya, kalau saya biasanya mengemas melalui infografis. Ya, melalui infografis, biasanya kalau misalnya saya sudah melakukan peliputan, mengkonfirmasi ke komisioner KPU di Provinsi Sumatera Utara, saya menulis berita, lalu informasinya saya letakkan kepada tulisan yang kalau di sosial media saya letakkan melalui infografis. Oke. Jadi untuk sosial media ini sangat berperan penting ya Kak untuk dalam pemilih pemula dalam menentukan siapa pemilihnya. Menurut Kak Carol nih, gimana peran pentingnya media dalam mengubah sudut pandang atau cara berpikir pemilih pemula untuk memilih nantinya? Ya, kalau dibilang berapa penting, ya sangat penting ya, karena informasinya bakalan seluruh informasi itu teman-teman pasti lihat melalui
sosial media, baik itu dari website. Nah, tapi yang paling penting sebelum ke sosial media, teman-teman tuh bisa sebenarnya mencari melalui website resmi KPU RI. Nah, di website resminya KPU itu sudah semua informasi diberikan, baik tata cara pemilihan dan lainnya. Mungkin ada tambahan-tambahan di sosial media ataupun lembaga lainnya yang mengedukasi masyarakat, seperti salah satunya adalah bijakmemilih.id sama Pintar Memilih. Oke. Jadi dari Kak Keral sendiri itu pentingnya kita tahu nih website resmi yang harus agar informasinya itu terkonfirmasi dengan benar. Iya, betul. Nah, untuk Fitri sendiri nih sebagai pemilih pemula, kita kan mengakses internet itu nggak hanya dari website aja, ada sosial media. Dari Fitri, pernah nggak menemukan konten-konten negatif di internet dan dalam bentuk apa? Pernah sih, kayak misal kata-kata negatif itu kayak buzzer atau hate speech, hoax juga kan. Misalnya kayak si A ini melakukan seperti ini, padahal kenyataannya sesuai faktanya itu tidak benar gitu. Dan juga penting sih, kayak kata Kak Carol, kita harus memahami apakah sumber itu terpercaya atau tidak. Harus kita pahami bahwa informasi yang diberikan akurat atau sudah terverifikasi oleh para pakar di ahlinya juga. Nah, untuk konten-konten negatif yang Fitri lihat nih, gimana eh, tanggapan Fitri terhadap konten-konten negatif? Hal apa yang Fitri lakukan nih? Nah, oke, kalau misalnya hal apa yang dilakukan, pertama juga Mmm, jangan panik, tenang, dan juga pastikan bahwa informasi itu, benar. Pertama kita harus mengecek sumber informasi yang diberikan, apakah sudah terverifikasi atau tervalidasi, dan juga apakah mempunyai reputasi yang baik, dan juga mendapatkan penghargaan dari peneliti atau pakar di bidangnya. Kemudian setelah kita cek sumber informasinya, kita juga memahami informasi yang diberikan, apakah informasi tersebut mempunyai, data-data pendukung yang mendukung pendapat atau klaim yang diberikan. Kemudian yang ketiga itu kita juga pahami informasinya itu apakah informasi yang diberikan itu konsisten. Kita bandingkan dengan informasi lain yang juga relevan. Apakah informasi yang satu dengan informasi lain itu sejalan, tetap konsisten sesuai informasi yang diberikan antara keduanya. Karena juga kan setiap informasi atau orang yang membuat informasi tersebut mempunyai berbagai perspektif yang berbeda. Itu kalau saya, Kak. Nah, kan menurut data dari Kominfo nih, jumlah hoax pada saat pemilu itu meningkat nih Kak, sebesar 10 kali lipat. Menurut Kak Helen nih, hal itu bisa terjadi karena apa? Ya, karena masyarakat kita di Indonesia ini hoax itu sebagai makanan sehari-hari. Jadi lebih enak masyarakat ya yang tidak mau membaca, mencari referensi, membandingkan berita, itu biasanya cuma satu informasi. Nah, jadi kayak tadi ditanya soal banyaknya buzzer, ya mungkin di Indonesia ini kita tahu di Twitter biasa banyak ya informasi-informasi menjelang pemilu, si calon A, si calon B, si calon C itu kekurangannya selalu ditampil-tampilkan. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa nih tadi membandingkan informasi apakah betul atau tidaknya gitu. Yang paling penting adalah yang kayak disampaikan oleh Fitri. Fitri, itu adalah membandingkan referensi lainnya untuk melihat betulkah informasi tersebut. Nah, tadi berarti pentingnya untuk setiap orang, apalagi anak muda, itu bijak dalam memilah Iya, informasi. meng-cross check kembali informasi yang diterima. Menurut Kakak Carol nih, gimana caranya itu kita bisa mengedukasi teman-teman agar bijak dalam memilah dan memilih informasi, apalagi terkait pemilu? Iya, yang pertama mungkin ketika teman-teman menerima informasi contoh, ada 11 juta DPT di Sumatera Utara. Faktanya ada 10.850 sekian. Nah, itu kan teman-teman dapat datanya melalui sosial media, baik dari website. Nah, itu teman-teman mampu nih untuk menyampaikan faktanya, bahwasanya sampaikan aja bahwa di website resmi aja ada 10 juta. Kamu melihat 11 juta itu dari media mana? Tolong di cross check kembali soal 11 jutanya itu gitu sih. Yang paling penting itu tadi, jangan menerima bulat-bulat di satu sumber informasi. Nah, dari tadi yang Kak Carol dan Fitri sampai ini soal media digital,
cara kita mengekspresikan suara atau informasi-informasi tentang pemilu nih. Berarti pentingnya membaca dengan bijak atau literasi. Iya, betul. Menurut Kak Carol nih, seberapa penting buat anak dan orang muda untuk paham dan tahu betul soal literasi digital yang baik? Iya, kalau dari saya ya sangat penting ya, apalagi ini pemilu bagi pemula, dan dengan usia anak. Nah, itu paling penting karena apa? Mungkin di sekolah itu jarang sekali juga mendapatkan edukasi bagaimana nanti mencoblos di kemarin. Nah, hal yang perlu dilakukan adalah tadi membaca informasi, lalu mengembangkan informasi dan melihat menyebarkan informasi. Membaca kembali, menyebarkan informasi dan melihat kembali dengan Iya. bijak ya pastinya. Nah, untuk Kak Carol dan Fitri nih, ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman podcast Pikir PKPA tentang isu politik saat ini? Iya, kalau dari saya sebenarnya masyarakat Indonesia ini kurangnya edukasi tentang pemilu. Nah, sebenarnya tugas dari memberikan informasi itu adalah KPU, namun bukan KPU saja, partai politik serta aktor politik sendiri. Nah, tapi yang kita rasakan saat ini kan nggak ada gitu, malah partai politik sibuk sibuk untuk mengkampanyekan aktor-aktor politiknya, bukan malah mengedukasinya. Nah, itu aja sih. Kalau dari saya sendiri sih sebagai anak muda, anak atau orang muda lah, kita pertama itu kita harus menyadari tanggung jawab kita untuk memberikan hak suara kita dan mengikuti demokrasi yang udah berjalan di negara ini. Karena kita ya itu tanggung jawab kita sebagai warga negara sih. Pertama, yang kedua kita harus bijak memilah informasi agar kita juga tidak termakan atau terkendalikan oleh informasi-informasi palsu. Kita juga harus memahami bahwa literasi digital itu sangat bermanfaat bagi kita dan juga akan mempengaruhi kita ke depannya. Seperti pemilu kali ini, mempengaruhi kita untuk memilih siapa yang akan kita pilih dan apakah hal tersebut benar atau akurat informasi yang kita konsumsi dalam media tersebut. Itu menurut saya pesan yang bisa saya berikan untuk anak muda juga. Karena pertama tadi sadar akan tanggung jawab kita dalam demokrasi, dan kedua memahami bahwa literasi digital itu baik. Itu saja. Nah, jadi penting ya teman-teman sobat PKPA soal literasi digital dan pentingnya kita bijak dalam memilah informasi untuk pemilu saat ini karena hak suara kita akan berpengaruh untuk 5 tahun ke depannya. Benar. Oke teman-teman sekalian, demikian podcast Pikir kita pada hari kali ini. Kami berterima kasih kepada Kak Carol dari mediamisland.id dan Fitri dari Heidi Pro yang telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing terkait pemilih pemula dalam memilah informasi pemilu saat ini. Kami juga berterima kasih kepada Sobat PKP yang telah mendengarkan podcast sampai saat ini. Tunggu podcast-podcast selanjutnya karena bakal ada narasumber yang lebih keren di selanjutnya.